Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah kami merenungkan beberapa peristiwa kejadian yang terjadi pada 11/11/2011 pukul 22.30, kejadian di depan Masjid Mojolawaran Gabus berkaitan dengan peristiwa pidana, perampasan, penculikan, dan aksi menggondol kabur atas anak-anak dan istri sah saya yang dilakukan oleh gerombolan. Kami berniat untuk kembali menyampaikan hal ini sebagai bahan penyelidikan di Polsek Gabus, karena tentu saya sangat menghormati yurisdiksi yang dilakukan Polsek Gabus, karena kejadian di Gabus maka hal ini adalah kewenangan daripada Polsek Gabus. Saya dalam hal ini tidak dalam rangka untuk menuduh siapa-siapa atau menersangkakan siapa-siapa, karena yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan sebuah kejadian, ya, sebuah peristiwa kejadian. Maka yang saya sampaikan adalah apa yang saya lihat, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan selama beberapa tahun berkaitan dengan pasca aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme di wilayah Gabus. Bahwa perlu diketahui kejadian yang saya alami itu 11/12 dengan apa yang dialami oleh saudara yang meninggal dunia, Dul Warok waktu itu, Dul Senen atau Santoso. Ya, bahwa saya tidak nuduh apa-apa, saya hanya mau meminta keterangan kepada kepolisian bahwa ada seseorang belakangan ini yang muncul pasang badan atas nama Aryo Singgih atau Jaryo, yang diduga adalah warga Pakis. Ini diduga mungkin, ya, turut serta di dalam kasus kaburnya saudara IWW selama ini dalam insiden persekusi eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus. Kronologi kejadian waktu itu yaitu saya diculik dan diasingkan lebih dari 1 minggu dan dilepaskan gerombolan lebih dari 1 minggu, yaitu disekap di gudang botol minuman di sekitar Jedak Prakitan. Lalu saya dibawa ke LI, ya, waktu itu disekap di sebuah ruangan berwarna hijau di gang paling timur. Lalu saya dibawa ke Karaoke Permata, lalu saya dibawa ke konsentrasi polisi selama semalaman, lalu saya dibawa ke Mini Baru, ruang gudang belakang, lalu saya dibawa ke Kencana, dan terakhir dibawa ke Kurnia. Diinterogasi lebih dari 6 orang yang mengaku Mabes Polri. Yang membawa saya di sana, satu diantaranya adalah Mulyono. Bahwa beberapa kejadian ini karena saling berkaitan, tentunya perlu penyelidikan lebih mendalam. Maka dalam hal ini saya minta ada panggilan kepolisian kepada para pihak. Yang saya sampaikan dalam keterangan saya adalah kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, saudara Jaryo, yang adalah diduga yang tampaknya berani sekali menampakkan kemesraan di depan Facebook, dan itu adalah melanggar adab dan etika PNS. Apa perlu keterangan lainnya? Dan saat dia berhubungan saat itu dia masih sah istri saya, sampai nggak ada rasa bersalah dan cari-cari kesalahan saya dengan mencemarkan dan melecehkan saya dan melalui media sosial. Kalau boleh nggak saya sampaikan, ya gimana, karena ini bukan yurisdiksi, maka saya menyampaikan di Polsek Gabus karena ada kaitannya dengan keberadaan anak-anak dan istri saya. Maka yang dapat kita pesankan adalah bagaimana konstruksi bangunan hukum yang dilakukan Polsek Gabus berkaitan dengan tindak lanjut laporan saya terkait dengan kasus persekusi dan eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus.
Saya tidak tahu pelakunya apakah benar itu atau tidak, sehingga saya patut untuk menyampaikan kembali kasus itu kepada Mabes Polri, kepada Polresta Pati, kepada Polda Jawa Tengah, dan kepada pihak terkait. Sehingga banyaknya pelanggaran yang dilakukan akibat kejadian demi kejadian. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76A, bahwa setiap orang dilarang satu memperlakukan secara diskriminatif yang mengakibatkan anak-anak mengalami kerugian mental maupun material maupun moral, sehingga menghambat fungsi sosial. Yang keenam yaitu memperlakukan anak disabilitas atau bawah umur secara diskriminatif. Pasal 77 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Ini juga kepada yang turut serta membantu turut terlapor, yaitu Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo. Salah satu data guru, data diketahui oknum guru, dan banyak perkara kriminal yang subversi ya. Jadi saya merasa disubversi, seolah-olah saya adalah tersangka di berbagai banyak perkara. Terpisah data di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, orang tua, dan dari pihak keluarga untuk dimintai satu persatu datang di Polsek Gabus, dan telah kita melaporkan bukti pelaporan dugaan perampasan, penculikan, penguasaan anak ya kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Sampai hari ini belum diterbitkan keterangan dan belum ada kesimpulan dari kejadian demi kejadian tersebut karena melakukan kesaksian yang berbeda. Jadi kejadiannya seperti itu saya tidak tahu, dan para pihak ini melakukan kesaksian yang berbeda. Maka dalam petunjuk pasal 77 setiap orang yang melanggar ketentuan bagaimana dimaksud di dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap SD 03 Tambak Romo yang tidak berkoordinasi dengan saya sebagai bapak atau orang tua asli dari Indah Wayu Widiawati atau Hilda Fitriayu. Maka dari itu dengan alasan apapun Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo melalui para pejabat terkait untuk dimintai keterangan berkaitan dengan banyaknya kasus dan banyaknya peristiwa yang terjadi yang menimpa saya. Kita juga meminta keterangan kepada para pihak dan konfirmasi dari beberapa pihak bahwa dengan adanya serangkaian perkara yang sampai dengan hari ini belum jelas, kami sebagai korban meminta agar Polres melakukan pengembangan dan penyelidikan serta pengungkapan adanya sindikat pelaku penculikan dan perampasan terhadap anak-anak dan istri saya. Maka dari ini tentunya kita tetap bersikukuh meminta keterangan dan testimoni para pihak agar menyentuh ke akar persoalan untuk dapat menyentuh seakar-akarnya aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan aksi sewenang-wenang, aksi kejahatan ras, aksi penculikan dan perampasan anarkis yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi mungkin dan preman untuk ditindaklanjuti di Polsek Gabus, karena agar supaya bagaimanapun juga penyelesaiannya tersebut dapat diupayakan sedetail mungkin, bahwa melalui sistem hierarkis tentunya demi menghormati waskat jabatan kami tetap meminta kepolisian dalam hal ini
Polsek Gabus fokus kepada kasus penculikan itu, rekayasanya, yang merekayasa siapa saja, siapa otak dan dalangnya, yang terlibat siapa saja, tentunya para pihak terutama Dinas Pendidikan maupun yang lainnya memandang urgensi pengungkapan kasus ini, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang mendanai, siapa saja yang mengatur dan mengotak-atik kasus ini, sehingga saya mengadukan kasus ini adalah murni bukan bebas dari hubungan perkawinan, tetapi sekalipun itu ada perceraian, perceraian itu adalah menunjukkan kuatnya hubungan perkawinan, sehingga ada perceraian. Kalau tidak ada hubungan perkawinan, bagaimana ada perceraian, kan begitu. Dan kita minta bantuan kepolisian atas peristiwa penculikan dan perampasan ini fokus, serta kekerasan di Jalan Mojolawaran Gabus untuk senantiasa diungkap apapun motifnya, untuk dikembangkan, sebab justru ada yang ngompor-ngompori, ada yang turut mempersiapkan kasus tersebut. Impedansi dalam permasalahan itu dampak hukum yang harus dibangun dan konsekuensi hukum lainnya dari kejadian demi kejadian kasus terjadinya penculikan, perampasan dan lain sebagainya, tak lain dan tak bukan adalah IWW, maka secara otomatis yang diduga terlibat dalam peristiwa itu, baik yang melakukan, membujuk, memfasilitasi dan jadi saksi serta turut terseret dalam membantu semua tindak pidana tersebut, untuk dimintai keterangan, yaitu saudara BBPM, saudara Jayus, saudara Mat Solikin, saudara dinas-dinas pendidikan. Di situ semuanya ada, semuanya, mungkin ada yang lainnya dan lain sebagainya ya. Ini mungkin dalang, tentunya untuk dalang itu tidak bisa kita tuduh begitu saja, melainkan nanti yang membuktikan adalah kepolisian, karena ini bukan murni overspell, ada motif lain. Jadi ada motif mungkin ingin memeras saya dengan cara menculik anak dan istri saya. Maka atas mungkin kalau ada unsur lainnya, ya dugaan perzinahan, itu pembuktiannya sulit sebelum adanya reklamasi ataupun unsur gratifikasi suap jabatan dalam rangka menghentikan kasus. Kalau memang kasusnya belum tersentuh, maka para pelaku dalam hal ini masih dapat dipersalahkan atau diselidiki karena masih hidup atau mungkin sudah pensiun. Maka marilah kita menguji persoalan ini, kita buka lebar-lebar agar tupoksi tertentu di dalam rangka penyelesaian kasus korban adalah paling bawah atau masyarakat yang dirugikan. Perlu reka kejadian yang saya komunikasikan adalah hal dianggap menurut saya klarifikasi dalam silaturahmi saya kali ini adalah sebuah kontrol laporan, jawaban, pertanggungjawaban saya kepada kepolisian, kepada masyarakat, bahwa selama itu tidak tinggal diam, tidak peduli kami dianggap apa, dipelantarkan sebagaimana yang kami sampaikan, dan apakah mungkin guru tersebut benar atau baik, lantas dasar dan standarnya penilaiannya bagaimana, maka maaf kita mohon ada sebuah bimbingan, ada petunjuk arah agar adanya klarifikasi yang saya sampaikan ini berimbang dan masuk akal. Pada intinya berhadapan dengan pengaduan saya ini fokusnya adalah suatu peristiwa. Jadi yang saya senantiasa laporkan, saya tuntut adalah peristiwanya. Jadi untuk hal-hal lainnya tentunya yang bisa menancapkan atau mengarahkan adalah kepolisian sendiri. Pembuktiannya adalah kepolisian sendiri, bahwa berhadapan dengan pengaduan-pengaduan yang relatif atau pada dua atau lebih pengaduan pidana yang dilakukan seseorang, misalkan 284, 287, 297, 310, 332, 284, 287, 293, 310, 332, junto 322 dan 369 pada pokok pengaduan, yaitu diperuntukkan untuk menuntut suatu peristiwa.
Jadi di situ ada rangkaian peristiwa mulai persiapan, persiapan, perencanaan, dan unsur eksekusi dan perampokan yang dilakukan oleh aktor-aktor ini, eksekutor-eksekutor ini, sehingga kita menuntut semua pihak untuk diperiksa, termasuk oknum polisi yang diduga menanganinya waktu itu, yang sebagai keterangan bahwa saya minta agar peristiwa perampasan penculikan yang dilakukan oleh oknum polisi, aksi kejahatan ras, bawa lari istri seorang lain senantiasa dapat diusut tuntas. Jadi senantiasa untuk diusut dan dituntut. Saya minta agar peristiwa persekusi dan penculikan atas anak dan istri saya di Mojolawaran Gabus senantiasa dapat dituntut. Ini petunjuk baru, tentunya dengan petunjuk baru itu harapan saya kepolisian dapat melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih jauh. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak. Saya sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.